Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat, episode 345. Apotheon-mu sangat terkejut dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Kau tidak salah dengar. Su Qingcheng, Kaisar Agung Danqing, dan sitar iblis Jiu Yao menyergapku di saat terlemahku saat aku melewati kesengsaraan dewa. Sambil berkata demikian, dia perlahan mengangkat tangannya dan melepaskan sedikit energi primal chaos untuk menopang Apotheon-mu. Lalu nyonya, dia bukan lagi istri tuanmu. Potong Tang Xiu dingin. Meskipun dia juga dipaksa, bahkan waktu tidak akan mampu menghapus semua hal yang telah dilakukannya. Mu, jika kamu masih menganggapku sebagai tuanmu, jangan pernah berhubungan dengannya lagi. Bibir Apotheon-mu bergerak beberapa kali dan dia mengangguk dengan getir. Awalnya ia mengira bahwa istri gurunya Su Qingcheng memilih bunuh diri karena gurunya gagal melewati masa sulit dan menghilang. Ia tidak menyangka bahwa ternyata gurunya tidak gagal melewati masa sulitnya, tetapi malah jatuh karena penganiayaan mereka. Tidak heran Kaisar Agung Danqing dan sitar iblis Jiu Yao yang keji itu terus mengincar dan melukai orang-orang kita setelah Anda menghilang. Guru, keempat kakak dan adik senior dan junior sekarang dalam bahaya besar. Sekte suci burung vermilion telah mundur dari tanah suci sekte tersebut dan tidak ada yang berani keluar dengan mudah. Lebih jauh lagi, Dewi Apotheosis Bellaverne Regalia juga terluka, dan jika dia gagal menemukan buah abadi tertentu, kemungkinan besar dia hanya bisa bertahan selama 1 abad lagi, kata Apotheon-mu dengan getir. Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah, namun dia tetap terdiam cukup lama sebelum bertanya perlahan. Maksudmu, Apotheosis Bella juga mengambil tindakan? Apotheosis Bella telah bertarung melawan Kaisar Agung Danqing dan Zither Demon Jiu Yao selama berabad-abad karena hubungannya denganmu. Apotheon-mu mengangguk. Meskipun dia berhasil maju ke tahap supremasi, dia akhirnya terluka parah oleh Kaisar Agung Danqing. Aku baru saja kembali dari Liceum Abadi dan kemudian ditemukan dan disergap oleh 8 dewa emas sempurna itu. Namun, secara keseluruhan, situasinya sama parahnya. Rasa bersalah yang dirasakan Tang Xiu semakin meningkat dan dia bergumam. Apakah pantas baginya melakukan hal itu? Apotheon-mu ragu sejenak dan berkata dengan serius. Tuan, bukan berarti aku merasa punya kualifikasi untuk berbicara tentang masalah emosionalmu karena masalah dengan istrimu. Tapi, Apotheosis Bella benar-benar telah berkorban banyak untukmu, bahkan terlalu banyak. Dia melawan musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya untukmu. Bahkan sektenya dimusnahkan oleh orang-orang Zither Demon Jiu Yao karena keterlibatannya. Liceum Abadi sekarang hanya memiliki 6 dewa emas sempurna yang tersisa dari 18 sebelumnya. Kebanyakan dari mereka tewas dalam pertempuran. Dan jika bukan karena dia, susunan perlindungan pertahanan sekte suci burung vermilion pasti sudah dihancurkan oleh mereka yang dipimpin oleh Dewa Agung Danqing dan Zither Demon Jiu Yao saat itu. Aduh, sungguh hubungan yang malang. Tang Xiu mengepalkan tangannya erat-erat dan kristal berkilau muncul di matanya. Guru, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan keempat murid bela diri itu. Apotheon-mu menyela, mereka telah menanggung siksaan setiap hari dan aku khawatir mereka tidak akan bertahan lama. Bagaimana situasi di Gunung Surgawi saat ini? Tanya Tang Xiu. Saya mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya. Meskipun mereka semua terbunuh, mereka mengirimi saya pesan sebelum mereka meninggal, kata Apotheon-mu. Ada seorang ahli tahap supremasi di pucuk pimpinan di sana, penatua tertinggi dari Zither Demon Jiu Yao, dibantu oleh 12 dewa emas sempurna yang menjaga perangkap, menunggu orang-orang kita masuk. Adapun dewa emas di sana, mereka terlalu banyak untuk dihitung. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Kita pasti akan menyelamatkan mereka, tetapi kekuatan kita belum sebanding dengan mereka. Aku sudah mulai berkultivasi lagi, tetapi aku yang sekarang bahkan tidak bisa melawan seorang dewa emas. Kau telah melihat kekuatan tempur orang-orang di sekitarku. Bahkan aku tidak bisa membuat ke-8 dewa emas sempurna itu tetap tinggal di sini. Hanya dengan kekuatan orang-orang kita saat ini, itu akan seperti melempar telur ke batu besar bahkan jika kita mengalahkan mereka semua. Apakah kamu punya rencana? Kebetulan? Tanya Apotheon-mu buru-buru. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kabar bahwa aku masih hidup, selain dirimu,
hanya diketahui oleh Kitty ketika aku bertemu dengannya. Aku bahkan tidak memberitahu Bibi Star Tears tentang identitasku sampai saat aku menyelamatkanmu. Air mata bintang? Apotheonmu tiba-tiba teringat pada wanita sebelumnya, Dewa Emas Sempurna yang bertanya kepadanya tentang lukanya. Saat itu, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia ternyata adalah Bibi bela diri Star Tears yang telah mengubah penampilannya. Tuan, saya rasa Anda bisa mempercayai apoteosis Bella Verne Regalia dalam hal ini. Apotheonmu terdiam lama sebelum berkata dengan tegas. Tang Xiu mengangguk tanda setuju tanpa sepatah kata pun. Kemudian, dia berkata, aku tidak punya rencana untuk memberitahunya tentang ini, tetapi sekarang aku berubah pikiran. Jika aku ingin mendapatkan pijakan di dunia abadi lagi dan merekrut pasukan untuk memperluas kekuatanku, memiliki orang-orang kuat untuk mengambil alih komando adalah suatu keharusan. Ayahku dan yang lainnya bertahan dan tinggal di sekte suci burung Vermilion, tidak ada cara untuk meminta mereka keluar untuk membantu kita. Oleh karena itu, apoteosis Bella adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki. Apakah kau ingin aku membawamu ke sana untuk menemuinya? Tanya Apotheonmu dengan tergesa-gesa. Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menemuinya untuk saat ini. Ngomong-ngomong, beritahu aku buah abadi apa yang dia butuhkan. Aku akan mencari cara untuk menemukannya. Itu buah naga suci. Jawab Apotheonmu. Tang Xiu terkejut dan menatap kosong sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan buah naga suci dari cincin spasialnya dan berkata dengan suara yang dalam. Kebetulan sekali aku memiliki buah ini. Kamu harus segera pergi dan memberikannya padanya. Katakan padanya untuk pulih sesegera mungkin dan berusaha untuk sembuh total dalam waktu 6 bulan. Kita akan menuju Gunung Surgawi 6 bulan kemudian. Apotheonmu mengangguk. Mengingat kekuatan Marshall Brothers dan Sister, mereka akan mampu bertahan selama 6 bulan lagi. Selain itu, musuh masih membutuhkan mereka sebagai umpan, jadi mustahil untuk membunuh mereka secepat itu. Ngomong-ngomong, Master, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepadanya? Tang Xiu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan. Saat darurat, tindakan ekstrim diperlukan. Saat kamu bertemu apoteosis Bella, katakan padanya bahwa aku butuh esensi kristal. Semakin banyak semakin baik, aku punya kebutuhan mendesak. Apotheonmu mengambil cincin lain dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Semua kristal abadi dan esensi kristalku ada di sini. Tuan, totalnya 2000 esensi kristal. Silakan ambil untuk digunakan. Tang Xiu tidak ragu untuk membawa mereka pergi dan kemudian berkata, sebelum kau pergi menemui apoteosis Bella, ada satu hal lagi yang perlu kau lakukan. Meskipun Misty Spring Ocean berada dalam lingkup pengaruh Liceum abadi, wilayah ini agak terpencil dan aku membutuhkan wilayah ini sebagai pijakan bagi Kekaisaran Tang Besar. Oleh karena itu, aku ingin kau membersihkan semua orang dan kekuatan yang tidak dapat dipercaya dari lingkup pengaruh Misty Spring Ocean. Apotheonmu mengangguk dan berkata, meskipun aku biasanya tidak terlalu memperhatikan masalah yang terjadi di Misty Spring Ocean, aku masih bisa memenuhi permintaanmu dengan mudah. Aku berjanji bahwa seluruh kepulauan Misty Spring akan dibersihkan secara menyeluruh dalam waktu 1 bulan. Aku akan memberimu sebuah daftar. Carikan aku ramuan-ramuan yang ada di daftar itu sambil lalu. Tang Xiu berkata, aku akan memberimu waktu setengah bulan, dan lebih dari 200.000 anggota Kekaisaran Tang Agung akan mematuhi perintahmu. Setelah kau selesai, 2 Dewa Emas Sempurna, Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut akan menemanimu ke Liceum Abadi. Dimengerti? Apotheonmu mengangguk dengan hormat. Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu menyerahkan artefak Heavenly Abode kepada Guyan Er dan berkata, Yan Er, sampaikan salam dan hormatmu kepada kakak seniormu, Apotheonmu. Bab 1323 Kemajuan Cepat. Guyan Er tersenyum dan penampilannya berubah perlahan, berkata, Yan Er menyapa kakak seniormu. Kakak senior berjanji untuk menghadiahkan kupu-kupu 7 warna bercahaya kepadaku untuk Yan Er, tetapi kamu belum memberikannya kepadaku sampai sekarang. Hah? Mata Apotheonmu membelalak dan dia menatap Guyan Er dengan tidak percaya. Kau Yan Er kecil, kau, bukankah kau
Kakak seniormu, aku terjebak dalam situasi putus asa di dunia abadi saat itu. Setelah sekian lama berkultivasi, akhirnya aku berhasil memecahkan segel dan bergegas keluar dari tempat itu. Sebenarnya, aku juga punya identitas lain yang pasti pernah didengar oleh kakak senior. Identitas yang mana itu? Tanya Apotheonmu, Raja Raksyasi Abadi. Guyan tertawa kecil. Mata Apotheonmu sedikit menyipit dan ketidakpercayaan meluap di matanya saat dia berseru dengan heran. Ternyata kau adalah Raja Raksyasi yang sangat terkenal yang telah mengguncang seluruh dunia abadi? Astaga! Saat itu, keberadaanmu menjadi pembicaraan banyak orang kuat di dunia abadi. Namamu bahkan sampai ke telingaku saat aku menyendiri. Yah, semua yang kulakukan adalah untuk guru. Terlepas dari prosesnya, akhirnya aku menemukan guru, kata Guyan sambil tersenyum. Kalian berdua bisa bertemu lagi adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Tang Xiu tersenyum tipis. Pokoknya, kau akan bertanggung jawab atas kediaman surgawi, Yan. Setelah kau membebaskan semua orang kekaisaran Tang Agung, bawa semua monster abadi bersamamu untuk membersihkan lautan mata air berkabut. Nantinya, lautan mata air berkabut akan menjadi benteng kekaisaran Tang Agung. Kita akan menggunakan wilayah ini sebagai pusat operasi untuk menyelamatkan saudara-saudarimu dan juga untuk memperluas wilayah kita ke segala arah. Guyan mengangguk tegas dan berkata, "Saya mengerti, Guru." Tebing Repose adalah tanah yang sangat diberkati dengan kekuatan spiritual abadi yang kaya. Kabut di sini mengandung kekuatan abadi cair yang kaya, dan hanya dengan menghirup satu napas saja di sini dapat mengguncang dan mengangkat semangat seseorang. Lebih jauh lagi, 8 vena abadi berkumpul di tempat ini dan siapapun yang berkultivasi di sini dapat mengekstrak kekuatan spiritual yang kaya dari vena tanah ini dan menyerapnya ke dalam tubuh mereka terus-menerus untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. 2 bulan kemudian, Apotheonmu dan Guyan bekerja sama untuk memimpin sejumlah besar monster abadi kekaisaran Tang Agung serta sejumlah ahli setia di bawah Apotheonmu untuk melaksanakan kampanye pembersihan besar-besaran di seluruh lautan mata air berkabut. Hanya dalam waktu 2 bulan, ratusan ribu makhluk abadi yang tidak setia kepada Apotheonmu di seluruh lautan mata air berkabut dibantai, termasuk beberapa agen intelijen dari pasukan lain. Langkah yang paling penting adalah bahwa semua ahli di tahap abadi emas di Misty Spring Ocean tidak terlihat selain dari mereka yang dipersiapkan oleh Apotheonmu. Jumlah surgawi abadi dan abadi yang mendalam di wilayah tersebut juga menjadi langka. Puluhan ribu abadi biasa yang tersisa di wilayah tersebut sekarang bertanggung jawab atas tugas keselamatan seluruh Misty Spring Ocean. Selama waktu ini, Guyan dan Apotheonmu bekerja sama untuk mengelola 4 legiun utama kekaisaran Tang Agung dan merekrut puluhan ribu dewa yang tersisa ke dalam 4 legiun utama baru. Pada saat yang sama, mereka juga merekrut dan menyerap ratusan ribu prajurit di tahap kenaikan agung dan tahap melewati kesengsaraan untuk membentuk pasukan naga, pasukan harimau, pasukan phoenix, dan pasukan bela diri baru, dengan masing-masing legiun terdiri dari 100.000 orang, totalnya 400.000 orang. Ke-400.000 prajurit ini ditempatkan di 8 arah di sekitar Pulau Misty Spring, dengan masing-masing arah dijaga oleh 50.000 orang. Tang Xiu memberi Guyan dan Tang Min 5 juta esensi kristal untuk ditukar menjadi kristal abadi oleh Kementerian Keuangan. Sebanyak 500 juta kristal abadi kemudian disiapkan untuk digunakan sebagai biaya militer. Selanjutnya, Kementerian Keuangan membentuk 8 tim logistik yang terus-menerus mengirim sumber daya kultivasi dalam jumlah besar ke 8 cabang dari 4 legiun utama, di mana sumber daya tersebut didistribusikan ke semua anggota. Karena menerima sumber daya kultivasi dalam jumlah yang sangat besar, hampir 200.000 prajurit abadi yang awalnya setia kepada Apotheonmu semuanya menerima untuk dimasukkan ke dalam kekaisaran Tang Besar sebagai prajurit. Kedua belah pihak sekarang mengabdikan diri mereka untuk kultivasi dengan sepenuh hati dan mulai berbaur dan bergaul satu sama lain dan secara bertahap bergabung menjadi satu. Bulan keempat. Di tepi tebing Repose, Tang Xiu duduk bersila saat aura besar tiba-tiba meledak darinya. Ratusan ribu benda langit di ruang kosmik dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar pada saat yang sama, sementara aura kuning misterius perlahan terbentuk dan akhirnya menyatu dengan energi primal chaos. Tang Xiu jelas merasakan bahwa ruang kosmik di tubuhnya telah meluas dan planet-planet kecil yang tak terhitung jumlahnya juga muncul.
Pohon alam semesta jalan surgawi tiba-tiba tumbuh tajam hingga puluhan ribu meter tingginya dengan daun-daun yang rimbun dan hijau sambil memancarkan kekuatan hidup yang tak terbatas dari batangnya yang bergabung menjadi beberapa planet besar. Kemajuannya sangat cepat. Saat Tang Xiu membuka matanya, ekspresi puas terlihat meluap di matanya. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos tahap utama ketiga dari seni surgawi asal kosmik. Kekuatannya sekarang sebanding dengan Dewa Emas. Mencapai alam ini dalam waktu yang singkat terutama karena pemahaman dan persepsinya tentang alam kultivasinya sebelumnya. Pada saat yang sama, orang-orang yang dikirim Apotheon Mu juga telah mengumpulkan bahan-bahan obat yang cukup baginya untuk berhasil memurnikan 4 pil naga iblis, yang semuanya diminumnya sepenuhnya. Berdengung. Di tengah dunia yang gelap, aura mengerikan tiba-tiba terbentuk di atas Tang Xiu. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan aura menakutkan ini. Bahkan Guyan Er, yang diam-diam membaca manual arai dari Tang Xiu, tidak dapat merasakannya. Kemampuan ilahi lainnya, fusion, ekspresi bahagia dan puas terpancar di wajah tampan Tang Xiu. Dia telah memperoleh beberapa kekuatan supernatural kekuatan bintang, tetapi kemampuan ilahi ini sendiri merupakan kemampuan yang menakutkan. Dia dapat mengatakan bahwa kemampuan ini bahkan melampaui beberapa seni rahasia yang mengerikan di dunia abadi. Sebelum ini, kemampuan ilahi terkuat adalah Devour, dan sekarang aku punya Fusion. Jika aku mengerahkan seluruh kemampuanku, aku yakin aku bahkan bisa membunuh emas abadi dengan kemampuan itu. Tang Xiu tidak mencoba kemampuan ilahi Fusion ini karena terlalu mengerikan. Dia tahu bahwa begitu dia menggunakannya, sebagian besar Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna di lautan musim semi berkabut akan dapat merasakannya. Di Liceum Abadi, Apotheon Mu memimpin Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut. Kedatangan mereka membuat emas abadi sempurna yang berjaga di luar tiba-tiba berubah warna kulitnya. Setelah orang itu mengirim pesan, dia melirik Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut sebelum bertanya kepada Apotheon Mu. Apa tujuanmu datang kali ini, Apotheon Mu? Aku ingin bertemu apoteosis abadi Bella, kata Apotheon Mu dengan ekspresi tenang. Dewa Emas Sempurna berkata dengan suara yang dalam. Aku membiarkanmu masuk langsung saat terakhir kali kau datang, tetapi kali ini kau membawa 2 Dewa Emas Sempurna. Aku tidak yakin apakah mereka musuh atau teman, jadi aku mengirim pesan kepada Yang Mulia Bella. Aku tidak dapat menjamin apakah kau dapat menemuinya atau tidak. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini saja, kata Apotheon Mu. Sesaat kemudian, aliran cahaya tiba-tiba muncul di tangan Dewa Emas Sempurna itu. Ketika dia membaca pesan itu, dia segera beralih ke Apotheon Mu dan berkata, Yang Mulia Bella berkata bahwa kalian bertiga bisa langsung masuk. Dia menunggu kalian di aula. Baiklah. Kelompok Apotheon Mu yang terdiri dari 3 orang memasuki portal pusaran dan segera muncul di alun-alun di luar istana. Di sana, ia berhenti dan menatap Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut, sambil berkata, Aku harus meminta kalian berdua untuk tinggal dan menungguku di luar. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan apoteosis Bella sendirian. Dipahami? Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut menjawab bersamaan sambil menangkupkan tangan mereka. Kedua pria itu kemudian melihat ke belakang Apotheon Mu saat ia terbang ke dalam istana. Ekspresi terkejut terpancar di mata mereka, dan Zenith Venerable menyampaikan suaranya. Saudara Jalur Laut, tidakkah menurutmu keadaan menjadi lebih menarik? Identitas guru kita tampaknya berbeda dari apa yang kita duga sebelumnya. Kau benar, saudaraku, jawab Raja Jalur Laut, meskipun kita belum pernah melihatnya beraksi, dia hanyalah seorang abadi biasa dari aura yang dipancarkannya. Namun, dia memiliki murid emas abadi dan Guyan Er itu kemungkinan besar bukan hanya seorang emas abadi. Dia setidaknya seorang emas abadi sempurna dan kemungkinan tidak lebih lemah dari kita berdua. Lebih jauh, Apotheon Mu yang bermartabat, seorang emas abadi sempurna secara tak terduga juga merupakan murid guru. Sekarang aku mulai berspekulasi tentang guru kita. Dia pasti seorang ahli tertinggi yang menakutkan, bukan? Hah, itulah yang kupikirkan. Zenith Venerable mendesah. Aku sudah menduga bahwa guru kita dulunya adalah seorang ahli tahap supremasi. Bahkan jika dia bukan, dia setidaknya adalah seorang dewa emas sempurna yang menakutkan. Selain itu, aku hanya punya beberapa perasaan samar,
meskipun aku tidak tahu apakah aku benar. Kita harus setia kepadanya selama 5.000 tahun, tetapi aku khawatir kita tidak akan pernah bisa melewatinya dengan mudah. Apa sebenarnya yang dikatakan firasatmu? Raja Jalur Laut bingung. Aku menduga bahwa guru kita memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar Agung Kultivasi Bintang yang pernah membuat dunia abadi terpesona, kata Yang Mulia Zenith sambil tersenyum paksa. Bagaimana kau bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Tanya Raja Jalur Laut dengan ekspresi ngeri. Pembangkit tenaga listrik mana di seluruh dunia abadi yang tidak tahu bahwa apoteosis Bellaverne Regalia dari Lyceum Abadi telah menjadi pengikut Kaisar Agung Kultivasi Bintang selama ribuan tahun dan bahwa dia telah melakukan banyak sekali perbuatan besar untuk mengungkapkan cintanya kepadanya? Namun, guru kita baru saja mendirikan pijakannya di lautan musim semi berkabut, yang persis berada dalam lingkup pengaruh Lyceum Abadi. Anda juga tahu bahwa setelah Kaisar Agung Kultivasi Bintang gagal dalam kesengsaraannya dan menghilang, Kaisar Agung Danking dan Setan Zither Jiu Yao telah berusaha menyerang sekte suci burung merah. Beberapa saat yang lalu, guru kita menyatakan betapa menjijikannya dia terhadap Setan Zither Jiu Yao, jadi dia memerintahkan kita untuk membunuh 8 jenderal di bawahnya. Singkatnya, itu menjelaskan bahwa guru kita kemungkinan besar memiliki hubungan yang dalam dengan Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Artinya, kita kemungkinan besar akan menghadapi Kaisar Agung Danking dan Setan Zither Jiu Yao sebagai musuh di masa depan. Mata Raja Laut berbinar dan, setelah lama merenung, dia mengangguk dan berkata perlahan. Penalaranmu masuk akal, saudaraku. Namun, hidup kita sekarang ada di tangannya. Kita tidak akan bisa menentang perintahnya bahkan jika dia ingin kita membunuh Kaisar Agung Danking dan Sitar Iblis Jiu Yao secara langsung. Ya, aku tahu itu. Zenith Venerable mendesah, kurasa kita akan menghadapi pertarungan dan pertempuran selama 5.000 tahun ke depan. Namun, kita punya hal lain yang patut disyukuri. Dia memberi kita harapan dan memperlakukan kita dengan baik. Kau tahu, jika Kekaisaran Tang Agung memiliki kekuatan untuk mengambil iblis bayangan Zhu Shou di masa depan, aku bersumpah untuk mengikrarkan kesetiaan abadiku kepadanya jika ia membantuku membunuh iblis bayangan itu, kata Raja Jalur Laut. Zenith Venerable terkejut setelah mendengar pernyataannya. Kita tidak pernah membicarakan masalah kita sendiri sebelumnya, saudara Jalur Laut. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang berkomplot melawanmu ternyata adalah Zhu Shou. Apakah dia yang melukaimu dengan parah dan kemudian menjualmu ke arena narapidana? Bab 1324, dia peduli padamu. Mengingat semua hal yang telah dialaminya, Raja Jalur Laut menjawab dengan niat membunuh. Ya, dialah orangnya, Shade Demon Zhu Shou. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Zenith Venerable merenung sejenak dan berkata perlahan. Musuhku bukanlah Shade Demon Zhu Shou, tetapi jika master kami bersedia membantumu menyingkirkannya, maka dia mungkin juga dapat membantu membunuh musuhku. Aku akan selamanya memberikan kesetiaanku kepadanya jika dia dapat membantu. Siapa sebenarnya musuhmu? Tanya Raja Jalur Laut penasaran. Ice Snow Supreme, Han Tian Nan. Zenith Venerable menggertakkan giginya. Yah, kita punya terlalu banyak musuh. Akan sangat bagus jika Tuan kita benar-benar dapat membantu membalas dendam kita. Raja Jalur Laut memaksakan senyum. Tetapi saya pikir Kekaisaran Tang Agung akan berkembang menjadi eksistensi yang menakutkan di masa depan mengingat keadaannya saat ini. Mengesampingkan semua hal lainnya, hanya anak-anak yang mulai berkultivasi sejak usia dini dan muda saja yang menjadi mesin pembunuh. Dengan latihan keras seperti itu, mereka kemungkinan akan menjadi pembunuh yang menakutkan di masa depan. Zenith Venerable mengangguk. Aku telah mengunjungi banyak domain abadi dan melihat banyak pasukan abadi. Aku bahkan pernah melatih pasukan seperti itu sendiri. Namun, dalam hal disiplin militer, sikap, dan rezim pelatihan, aku belum pernah melihat yang bisa menyaingi 4 legiun utama Kekaisaran Tang Agung. Tapi yang paling mengejutkanku adalah 30.000 lebih monster abadi itu. Dari pengamatan dan pemahamanku, monster berakal ini telah bertahan selama lebih dari ratusan ribu tahun dan kemungkinan bahkan lebih tua. Akumulasi dan pemahaman mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Aku yakin kamu juga telah memperhatikan bahwa beberapa ratus surgawi abadi di antara monster abadi itu telah menerobos ke tahap abadi emas baru-baru ini, kan?
Ya, aku memang menyadarinya, tapi ada hal lain yang terlewat di sini. Jawab Raja Jalur Laut, apalagi yang kamu perhatikan? Tanya Zenith Venerable penasaran. Saya tidak sengaja bertemu dengan murid lain dari guru kita, pemuda bernama Chen Zizhong. Dia memiliki artefak Praecantator dari zaman kuno selain menjadi seorang kultivator Praecantator sendiri. Meskipun klan yang memiliki artefak sihir ini mengalami penganiayaan dan ditindas dengan kejam dan menghilang, saya yakin Anda juga memahami teror klan ini, bukan? Zenith Venerable berseru ngeri. Kalau begitu mereka, di dalam istana yang megah. Apoteosis Bella duduk bersila di Katedral Sembilan Naga. Kulitnya pucat dan tenaganya semakin melemah, sementara beberapa noda darah juga terlihat di dadanya. Pendewaan abadi. Setelah Apoteonmu melayang dan mendarat di lantai, dia melihat penampilan Apoteosis Bella dan tampak khawatir. Sambil tersenyum, Apoteosis Bella mengangguk dengan gembira dan berkata, Kau tidak mengesewakanku, Apotheonmu. Gunung Surgawi adalah perangkap yang dipasang oleh musuh dan kesempatan untuk keluar dari tempat itu sangat kecil. Aku sangat bersyukur kau memahami kebenaran bahwa kesempatan untuk membalas dendam selalu ada selama kita masih hidup. Apotheonmu mengambil buah naga suci dari cincin spasialnya, membungkusnya dengan kekuatan abadi, mengirimkan buah itu kepada Apoteosis Bella, dan berkata dengan hormat. Yang mulia, ada beberapa keadaan dan banyak hal yang berubah. Jadi saya belum terburu-buru menyelamatkan keempat saudara seperguruan saya di Gunung Surgawi. Saya membawa buah naga suci ini untuk Anda, mohon luangkan waktu untuk menyembuhkan diri sendiri setelah saya pergi. Apoteosis Bella terkejut dan terperanjat. Ia memegang buah naga suci dan mengamatinya sebentar, lalu menoleh ke Apotheonmu dan bergumam. Sebagai salah satu bahan utama untuk meramu pil kekacauan primordial, buah naga suci sangat langka dan sangat berharga. Bagaimana? Kau menemukan buah ini? Apotheonmu tersenyum tipis menanggapi dan berkata. Selain itu, junior ini punya masalah penting untuk didiskusikan denganmu secara pribadi, Apoteosis Bella. Ini sangat penting. Aku harap kau bisa mengabulkan permintaanku, junior? Apoteosis Bella tercengang karena dia baru menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Apotheonmu menyapa dirinya sebagai junior di depannya. Sudah ribuan tahun berlalu dan ini adalah pertama kalinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Orang di depan ini tidak diragukan lagi adalah Apotheonmu. Mustahil baginya untuk menipu matanya dengan jurus pengubah wujud atau semacamnya. Tapi mengapa dia bertindak di luar kebiasaannya? Dia terdiam sejenak lalu berkata pelan. Kalian pergi dulu, kalian tidak diizinkan masuk tanpa perintahku. Wus! Wus! Dua tetua, satu laki-laki dan satu perempuan, muncul di hadapan Apoteosis Bella entah dari mana. Kewaspadaan dan kewaspadaan tampak jelas di wajah mereka, dan wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam. Yang mulia, ada yang salah dengan Apotheonmu. Dia membawa dua dewa emas sempurna kali ini, dan aku telah bertemu salah satu dari mereka, Yang Mulia Zenith, yang kekuatannya tidak dapat diremehkan. Apotheon Bella menatap Apotheonmu dalam-dalam dan menjawab dengan suara berat. Kalian berdua tidak perlu bicara lagi. Aku memilih untuk percaya padanya. Lagi pula, dia tidak perlu membawa buah naga suci jika dia berniat menyakitiku. Yah, dia juga tidak perlu melakukan trik apapun dalam masalah ini karena sulit bagiku untuk bertahan bahkan selama 1 abad lagi. Tentang ini, kedua orang tua itu bertukar pandang sebelum akhirnya mundur sambil tersenyum kecut. Apoteosis Bella beralih ke Apotheonmu dan berkata dengan tenang. Aku sudah memerintahkan mereka untuk pergi dan hanya kita yang tersisa di sini. Aku siap mendengarkan. Apotheonmu melihat sekeliling terlebih dahulu dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, Yang mulia, apa yang ingin saya bicarakan dengan Anda sangat penting. Bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk Anda. Itulah sebabnya tidak boleh ada orang lain di sini. Kalau tidak, setelah semua hal yang akan kita bicarakan di sini harus diketahui oleh orang lain, tidak peduli seberapa besar Anda mempercayai mereka, itu hanya akan merugikan mereka. Raut wajah Bella sedikit berubah, tetapi dia tetap menjawab dengan tenang. Katakan saja, aku jamin kita satu-satunya yang tersisa di tempat ini. Apotheonmu melangkah maju beberapa langkah dan mengirimkan transmisi suara. Yang Mulia Senior,
Guru saya meminta saya untuk menyampaikan salam hormatnya kepada Anda atas namanya. Apa katamu? Apoteosis Bella tiba-tiba menerjang maju dan muncul di hadapan Apotheon Mu dalam sekejap. Tangannya yang gemetar langsung mencengkeram jubah depan Apotheon Mu dan dia berteriak dengan keras. Aku melarangmu melontarkan omong kosong tentang dia atau hal lain yang berhubungan dengan masalah ini. Jelaskan, kau berutang penjelasan kepadaku. Apotheon Mu tersenyum menanggapi dan berkata, Yang mulia, guruku belum meninggal. Dia sudah kembali. Dia tidak mati? Dia sudah kembali? Kalimat pendek itu seperti guntur yang menggelegar di hati Apoteosis Bella, membuatnya terguncang hebat selama beberapa saat. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih dari keterkejutannya saat air mata mengalir di matanya. Dia bertanya dengan emosi yang sangat berfluktuasi. Di mana dia sekarang? Katakan padaku dengan cepat. Suaranya berubah sangat tajam ketika dia akhirnya bisa berbicara. Hah? Jangan terlalu bersemangat. Cedera Anda sangat serius, Yang Mulia. Apotheon Mu memaksakan senyum dan berkata, Guru ada di tempat saya di lautan mata air berkabut. Dia tidak bisa datang ke sini atau bahkan menemui Anda karena beberapa keadaan tertentu. Apoteosis Bella membentak, Kenapa? Kenapa dia tidak bisa menemuiku sekarang? Katakan padaku keadaan apa yang sedang dialami. Aku sudah berkorban dan mempertaruhkan nyawaku berkali-kali untuknya. Bahkan banyak saudara dan temanku yang tewas dalam pertempuran. Keadaan apa saja yang membuatnya tidak mau menemuiku? Yang Mulia, guru tidak meninggal karena kegagalannya dalam melewati kesengsaraannya, tetapi disergap oleh orang lain dan meninggal. Untungnya, seberkas jiwanya melintasi ruang angkasa dan memasuki dunia alam yang lebih rendah dan nyaris tidak mampu bertahan hidup. Guru telah berkultivasi dari awal lagi dan kultivasinya setidaknya sebanding dengan dewa surgawi. Namun musuh-musuhnya di dunia abadi, hanya para dewa tertinggi itu saja, tidak kurang dari 5. Apakah menurutmu dia dapat dengan mudah mengungkapkan identitasnya? Apakah menurutmu dia dapat datang ke sini dengan mudah tanpa mengundang badai yang akan datang? Pupil mata Apoteosis Bella mengecil dan dia melangkah mundur 5 langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan pijakannya. Ekspresi terkejutnya mulai menghilang dari wajahnya dan dia menggeram dengan niat membunuh yang kuat dalam suaranya. Apakah Kaisar Agung dan King dan Sitar Iblis Jiu Yao termasuk di antara para dewa tertinggi itu? Apotheon Mu mengangguk dan berkata, Mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Kau mungkin tidak tahu bahwa setelah aku meninggalkan Liceum abadimu terakhir kali, aku bertemu dengan anjing-anjing Zitherdemon dan dikepung. Jika bukan karena guru dan orang-orangnya yang tiba tepat waktu dan membunuh 6 dewa emas sempurna milik musuh dan melukai 2 lainnya dengan parah. Aku khawatir aku sudah menghilang sekarang. Akhirnya, Apoteosis Bella mengerti mengapa Tang Xiu tidak bisa datang menemuinya. Dia menghadapi kesulitan dengan begitu banyak musuh di semua sisi. 2 garis air mata mengalir di wajah Apoteosis Bella. Dia menangis bahagia cukup lama di hadapan Apotheon Mu sebelum akhirnya menyeka air matanya. Apotheon Mu, apakah dia masih tidak menyukaiku dan menjauhiku seperti sebelumnya? Apoteosis Bella tampak sangat takut dan bertanya dengan hati-hati. Tidak, Apotheon Mu menggelengkan kepalanya. Tuan sudah tahu apa yang telah kau lakukan untuknya dan merasa bersalah padamu. Namun, aku dapat melihat dari emosinya bahwa dia tampak peduli padamu saat aku menyebutkanmu padanya. Dia peduli padaku? Apoteosis mata Bella membelalak dan dia segera memahami makna kata-kata itu. Ekspresi bahagia dan terkejut perlahan muncul di matanya sebelum dia tampak gembira tak lama kemudian. Dia sekarang menyayangi dan peduli padaku? Apakah aku akhirnya menyentuh hatinya? Tubuh Bella sedikit menggigil dan dia menangis lagi sambil berkata keras-keras. Ceritakan padaku tentang pikiran dan rencananya, Apotheon Mu. Dia punya musuh dan kita akan membunuh mereka semua. Dia telah datang dan tidak ada yang tidak bisa dia capai di dunia abadi ini. Aku percaya padanya, aku percaya padanya. Ada 4 masalah yang dia sebutkan. Apotheon Mu tersenyum, mata Bella berbinar dan dia langsung berkata. Katakan saja, aku siap mendengarkan. Yang pertama, berita bahwa dia masih hidup hanya bisa diketahui olehmu sendiri. Kau tidak boleh memberitahu orang lain tentang ini,
Tidak peduli seberapa dekat orang lain denganmu, kata Apotheon Mu. Hanya kita berdua yang tahu bahwa dia masih hidup. Bahkan Marshal Onstartirs yang telah mengikuti Master belum diberitahu tentang ini. Aku berjanji padamu, kata Apotheosis Bella dengan suara yang dalam. Yang kedua, Guru ingin kamu memanfaatkan waktu dan meminum buah naga suci untuk memulihkan diri, kata Apotheon Mu sambil tersenyum. Cobalah untuk pulih kembali ke kondisi prima dalam beberapa bulan. Selain itu, aku juga membawakan beberapa ramuan penyembuh yang dapat mempercepat pemulihanmu. Apotheosis Bella mengangguk tegas dan berkata, tidak masalah, setelah mendapatkan buah naga suci, aku yakin aku bisa kembali ke kondisi primaku paling lama dalam beberapa bulan. Yang ketiga, Tuan membutuhkan kristal abadi dan esensi kristal. Semakin banyak, semakin baik. Setelah mendapatkan kristal abadi dan kristal, saya harus segera kembali dan memberikannya kepadanya. Bab 1325, Cinta Sejati untuk Hidup dan Keabadian. Apotheosis Bella menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan meminta seseorang untuk mengambil semua kristal abadi dan esensi kristal dan membawanya kepadamu. Apotheon Mu mengangguk dan berkata, masalah keempat adalah tentang wilayah Kekaisaran Tang Besar yang diciptakan oleh Guru. Lautan Mata Air Berkabut telah diputuskan sebagai lokasinya, jadi Guru memerintahkan saya untuk memberitahu Anda bahwa dia ingin menugaskan beberapa orang untuk melaksanakan kampanye pembersihan untuk seluruh lingkup pengaruh Liceum abadi. Sebaiknya singkirkan semua musuh yang tersembunyi sebanyak mungkin. Setelah kita menyelamatkan keempat saudara laki-laki dan perempuan seperguruan saya, Kekaisaran Tang Besar akan berpusat di Lautan Mata Air Berkabut dan mulai memperluas wilayahnya ke segala arah. Saya sendiri yang melakukan kampanye semacam itu. Saya akan menyelidikinya dan melakukannya sendiri bila perlu. Saya akan memastikan semua orang bermasalah di bawah saya akan dibersihkan dalam waktu singkat. Apotheosis Bella mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia memanggil kembali kedua tetua itu dan mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Kalian punya waktu 2 jam untuk mengumpulkan semua kristal abadi dan esensi kristal kami. Kedua tetua itu saling bertukar pandang dan langsung mengangguk. 2 jam kemudian, mereka kembali dengan sebuah cincin spasial. Orang tua itu kemudian melaporkan. Yang mulia, kami memiliki lebih dari 450 juta kristal abadi dan 87 juta esensi kristal di brankas harta karun kami. Semuanya ada di dalam cincin ini. Apotheosis Bella sedikit mengangguk dan memerintahkan. Berikan pada Apotheon Mu. Orang tua itu ragu-ragu dan memaksakan senyum. Yang mulia, Liceum abadi kita bahkan tidak akan memiliki sepotong kristal abadi atau esensi kristal yang tersisa. 6 bulan kemudian adalah hari penganugerahan, kalau-kalau kita tidak memiliki kristal abadi dan kristal saat itu. Apotheosis Bella melambaikan tangannya. Kita pasti punya cara saat itu. Setelah mendengarnya, lelaki tua itu menyerahkan cincin berisi kristal abadi dan esensi kristal yang sangat banyak kepada Apotheon Mu lalu pergi lagi bersama wanita tua itu. Apotheosis Bella menarik napas dalam-dalam dan menatap Apotheon Mu, lalu berkata, dia sudah kembali, jadi bagaimana dengan dia? Niat membunuh terpancar di mata Apotheon Mu dan dia menjawab dengan acuh tak acuh. Dia adalah salah satu penyergap yang mengepung Tuan saat itu. Seolah mendengar hal yang paling tidak dapat dipercaya di dunia, Apotheon Bella berkata dengan terkejut. Bagaimana mungkin? Meskipun dia adalah saingan cintaku, tidak ada yang mengenalnya lebih baik daripada aku. Aku sangat yakin dia akan mati demi Xiu, tapi bagaimana mungkin? Dia tidak akan bertindak untuk membunuh guru jika bukan karena Shade Demon Jusho, kata Apotheon Mu. Namun, dia adalah murid Shade Demon. Setelah dia menyergap guru, dia bunuh diri di tempat. Meskipun demikian, fakta bahwa dia telah melukai guru tidak dapat disangkal. Apotheosis Bella kini benar-benar terguncang. Setan bayangan Zhu Shou, tidak heran bayangan Shade Demon selalu berada di belakang Kaisar Agung Dan King dan Zither Demon Jiu Yao ketika mereka menyerang sekte suci burung Vermilion selama bertahun-tahun. Bahkan rumor mengatakan bahwa Shade Demon juga secara pribadi membantai beberapa tetua sekte suci burung Vermilion. Rumor itu ternyata benar. Shade Demon Supreme Zhu Shou benar-benar salah satu musuhnya. Bella, sang dewa apoteosis, mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin.
Tidak peduli siapapun mereka, siapapun yang berani menyakitinya adalah musuhku, termasuk dia. Lebih baik dia mati. Jika dia masih hidup, aku juga tidak akan pernah membiarkannya hidup dengan mudah. Itu tidak bisa dilakukan, Yang Mulia. Apotheon Mu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Guru sendiri mengatakan bahwa dia masih hidup. Namun, semua yang terjadi di antara mereka telah dianggap sebagai hal yang biasa dan mereka kini hanyalah orang asing. Lebih jauh, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan kepadamu. Guru sekarang memiliki cukup banyak wanita. Apotheosis Bella menggigil dan tampak kosong untuk waktu yang lama. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, dia akhirnya bertobat, ya? Hahaha, dia akhirnya meluruskan pikirannya. Memiliki banyak wanita itu hebat. Semakin banyak semakin baik. Aku senang bahkan jika dia menginginkan semua wanita di dunia abadi." Hahaha, kau, Apotheon-mu tidak percaya. Tidakkah kau merasa? Senyum Bella tampak sangat cerah saat dia memotong pembicaraannya. Apa? Cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Kalau dia membuka hatinya untuk wanita lain, berarti aku juga punya kesempatan. Yang paling kutakutkan adalah dia tidak tertarik pada wanita lain selain wanita jalang itu. Mendengar pernyataannya yang luar biasa itu membuat Apotheon-mu tercengang dan terkejut. Ia hampir tidak dapat membayangkan betapa dalamnya cinta Apotheosis Bella kepada gurunya, untuk berpikir bahwa ia memiliki pemikiran yang tidak biasa seperti itu. Setelah beberapa lama, Apotheon-mu menghela napas dalam-dalam. Yang Mulia, sejujurnya saya pikir bahwa guru menerima perasaan Anda seharusnya menjadi hal yang paling membanggakan dan terbaik dalam hidupnya. Dia mungkin belum mengatakan apapun tentang ini, tetapi saya yakin dia telah melihat Anda sebagai salah satu orang terdekatnya. Apotheosis Bella mengangkat tangannya untuk menghapus air mata yang mengalir dari matanya. Senyumnya yang berlinang air mata namun cemerlang sangat menyentuh. Dia mengangguk dan menekankan setiap kata yang diucapkannya. Aku sangat yakin bahwa aku akan segera menjadi salah satu orang terdekatnya, orang yang berarti di mata orang-orang yang dia sayangi. Kalau begitu, aku menantikan datangnya hari di mana aku bisa memanggilmu Nyonya Master, kata Apotheon-mu. Setelah mengatakan itu, Apotheon-mu tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah meninggalkan istana, ia pergi bersama Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut secara langsung. Namun, sebelum ketiganya pergi, Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut dengan tajam merasakan bahwa sosok yang sangat lemah muncul di gerbang istana di belakang mereka sambil memperhatikan mereka bertiga pergi. Tiba-tiba, tubuh Apotheon-mu bergetar setelah mendengar kata-kata yang tersampaikan ke telinganya. Kata-kata itu menusuk jauh di dalam hatinya dan membuatnya sangat tersentuh dan membangkitkan kekagumannya. Apa yang sudah kukatakan padamu? Master pasti punya hubungan yang dalam dengan Apotheosis Bella Verne Regalia. Raja Jalur Laut mengirimkan transmisi suara. Mentransmisikan suaranya untuk menjawab, Zenith Venerable berkata, "Ya, aku pernah melihat Apotheosis Bella sebelumnya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dia telah menembus tahap supremasi. Seorang pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bermartabat, namun dia benar-benar mengirim kita pergi seperti ini berarti kunjungan Apotheon-mu sangat penting. Namun faktor penting terjadinya hal ini kemungkinan besar adalah karena guru." Pertukaran antara keduanya dengan cepat berakhir. Pada saat ini mereka berdua yakin bahwa ada hubungan yang mendalam antara guru mereka, Kaisar Langit Agung Tang dan Kaisar Agung Kultivasi Bintang, atau setidaknya seseorang dari sekte suci burung merah. Hubungan itu begitu dalam sehingga bahkan Apotheosis Bella yang terkenal karena cintanya yang mendalam kepada Kaisar Agung Kultivasi Bintang harus mengirim mereka pergi bahkan dalam kondisi terluka parah untuk menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Sebulan kemudian, kelompok Apotheon-mu yang terdiri dari 3 orang kembali ke Misty Spring Ocean. Ketika dia menyerahkan 450 juta kristal abadi dan 87 juta esensi kristal kepada Tang Xiu, dia melaporkan pengalamannya saat bertemu dengannya serta tanggapan dan kata-kata Apotheosis Bella. Akhirnya, dia berkata, "Tuan, Apotheosis Bella memberi kita semua kristal abadi dan esensi kristal ini, tetapi peti harta karun mereka juga telah kosong sepenuhnya. Dia juga meninggalkan pesan kepadaku untuk disampaikan kepadamu." Apa itu? Meskipun Tang Xiu samar-samar bisa menebak apa isi pesan itu, dia tetap bertanya dengan ekspresi rumit.
Hati yang pernah jatuh cinta di masa lalu adalah cinta sejati yang tidak akan pernah rusak atau berubah selama berabad-abad mendatang, kata Apotheon Mu. Tang Xiu mengepalkan tangannya sebelum perlahan mengendurkannya. Setelah beberapa lama, dia menghela napas dan berbicara kepada Apotheon Mu. Mulai hari ini, kamu dan Yan Er akan ditempatkan untuk menjaga tebing Repose. Kamu tidak boleh pergi kecuali benar-benar diperlukan. Selanjutnya, Raja Jalur Laut dan Zenith Venerable akan tinggal di sini untuk melindungi Pulau Misty Spring. Selama kamu pergi, aku telah mengatur susunan besar yang tak tertandingi yang mengelilingi tebing Repose dalam radius beberapa ratus mil. Susunan itu dapat menahan serangan para ahli tertinggi setidaknya selama 15 menit selama kamu mengendalikan susunan itu sendiri. Selanjutnya, aku juga telah mengatur susunan teleportasi spasial yang dapat mengirim siapapun ke tempat tertentu sekitar puluhan ribu mil jauhnya. Tuan, Anda mau kemana? Tanya Apotheon Mu dengan tergesa-gesa. Aku akan berangkat ke Sacred Dragon Domain Abadi, sekitar 12 wilayah dari sini, untuk membeli sekumpulan gladiator emas abadi sempurna. Aku juga akan membawa Aun Star Tears. Mereka akan menjadi pasukan tempur yang penting untuk menyelamatkan keempat saudaramu. Namun, wilayah abadi Naga Suci cukup jauh dan beberapa wilayah di jalan menuju ke sana sangat kacau. Apotheon Mu buru-buru berkata. Hanya membawa serta Marshal Aun Star Tears, itu membuatku cemas. Tolong bawa juga Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut. Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membawa mereka, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku juga akan membawa Dragonfly dan Battle Fang bersama Bibi Star Tears. Aku kenal Battle Fang, tapi siapa Dragonfly ini? Apotheon Mu bingung. Senyum muncul di sudut mulut Tang Xiu. Yah, dia anak laki-laki yang kutemui dalam perjalanan ke lautan mata air berkabut dan juga adik mudamu. Aku sendiri tidak menyangka. Aku memilih bocah nakal yang seperti harta karun ini karena dorongan hati. Maksudmu, Junior Brother Dragonfly, sangat istimewa? Tanya Apotheon Mu dengan heran. Sangat istimewa dan pastinya sesuatu yang tidak dapat kau bayangkan. Kata Tang Xiu. Dengan dia di sekitar, aku yakin aku dapat mengurangi banyak masalah di jalan. Baiklah, tempat ini adalah milikmu untuk dikelola. Dan daripada menunggu hari keberuntungan itu tiba, aku akan pergi hari ini. Kami pasti akan datang paling cepat dalam beberapa bulan, atau paling lambat setengah tahun, meskipun kami harus mengesampingkan rencana kami untuk menyelamatkan keempat orang itu untuk saat ini. Kesempatan terbaik untuk menyelamatkan mereka adalah saat kita benar-benar siap. Aku yakin kita masih punya cukup waktu meski harus menunda setengah tahun lagi. Apotheon Mu mengangguk. Asteriski 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 asteriski. Di angkasa luas dunia abadi yang tak berbatas. Tang Xiu duduk bersila dengan tenang dalam kultivasi di atas barouche emas yang ditarik oleh binatang Cloud Pierre Chair. Dragonfly dan Battle Fang juga duduk bersila dan membenamkan diri dalam kultivasi di sisinya. Hanya Star Tears yang mengenakan jubah hitam dan memegang pedang abadinya dengan tenang menatap sekeliling. Star Tears tidak dapat memahami mengapa Tang Xiu hanya mengajak mereka bertiga dalam perjalanan keluar ini. Berdasarkan pengamatannya terhadap Tang Xiu selama ini, dia selalu berpikir bahwa Tang Xiu adalah seseorang yang takut mati. Jadi dia menghabiskan sejumlah besar kristal abadi dan esensi kristal untuk membeli sejumlah besar dewa emas dan 3 dewa emas sempurna dari arena narapidana. Namun, ada juga situasi khusus lainnya. Tuannya jarang berbicara dengannya dan tampaknya menghindarinya, jika tidak benar-benar menjauhinya. Apakah kita sudah dekat dengan Kastil Agarik? Tiba-tiba, Tang Xiu membuka matanya dan bertanya. Star Tears tersadar dari pikirannya dan mengangguk. Ya, kita masih beberapa juta kilometer jauhnya dari Kastil Agarik. Kita akan sampai di sana dalam waktu setengah jam. Apakah Anda ingin mengunjungi Kastil Agarik, Yang Mulia? Ya, aku memang ingin mengunjungi Istana Agarik, kata Tang Xiu. Mungkin ada rezeki nomplok yang tak terduga di sana. Apakah Anda mungkin ingin membeli jamur payung atau jamur beracun? Tanya Star Tears. Bersambung ke episode 346. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.